literasi intelektual dan obrolan seru inspirasi otak. Jangan lupa subscribe. Sebelum lanjut, tekan dulu tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Geniosis, Generasi Intelektual dan Obrolan Seru Inspirasi OSIS. Bersama saya sebagai host podcast kita kali ini, Muhammad Sabri, dan tamu kita pada kali ini adalah dari CU Mitra Mandiri ya. Boleh Bapak diperkenalkan terlebih dahulu? Oke, terima kasih ya. Saya Teguh, saya kerja di CU Mitra Mandiri, posisi sebagai manajer ya. Jadi manajer di TP Pusat, itu ya. Tema podcast kita kali ini adalah tentang literasi keuangan, karena di mana juga orang-orang mungkin masih kurang ya dalam mengelola keuangan, Pak ya. Ya, betul sekali. Baik Pak, kita langsung ke pertanyaannya. Sebelumnya apa nih Pak yang dimaksud dengan literasi keuangan? Oke, jadi literasi keuangan ini sesuatu hal yang mungkin kalau di Indonesia itu masih belum banyak dibicarakan ya. Kenapa? Karena indeks literasi keuangan di Indonesia itu masih 50%. Artinya apa? Artinya hanya mungkin setengah dari penduduk kita itu yang paham mengenai literasi keuangan. Nah, literasi keuangan itu sendiri itu sebenarnya adalah pengetahuan. Kalau kita ada istilahnya gaptek ya, gaptek itu gagap teknologi ya. Nah, itu juga sama. Kalau literasi keuangan ya kita melek keuangan. Jadi kalau misalnya tadi gaptek itu kita nggak tahu, terus lawan katanya adalah kita melek teknologi. Kalau yang literasi keuangan sekarang ini adalah melek keuangan. Nah, literasi keuangan sendiri itu adalah pengetahuan tentang keuangan yang nantinya akan mempengaruhi keputusan-keputusan kita dalam mengambil keputusan tentang keuangan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kesejahteraan. Jadi yang namanya uang itu kan kita akan dihadapi dengan berbagai macam keputusan ya. Misalnya saya punya uang sekian, nanti buat apa? Itu kan banyak sekali keputusan. Nah, orang-orang mungkin tidak terlalu familiar dengan istilah literasi keuangan karena menganggap uang itu sesuatu hal yang sepele, yang mungkin tidak banyak orang ketahui. Gitu. Jadi literasi keuangan sendiri ini lebih banyak kepada pengetahuan kita mengenai bagaimana cara mengelola keuangan, bagaimana memperlakukan kita punya uang, bagaimana caranya kita mendapatkan uang, gitu. Ya seperti itulah. Sehingga nanti keputusan yang akan kita dapat kalau kita sudah punya basic literasi keuangan, maka keputusan yang nanti diambil itu ya mudah-mudahan adalah keputusan yang terbaik. Gitu. Untuk progres yang terjadi di masyarakat itu bagaimana? Ya, kalau progres untuk literasi keuangan, ya tadi saya sudah sebutkan bahwa indeks literasi keuangan di Indonesia ini sekarang ini baru menyentuh angka 50%. Artinya baru setengah penduduk Indonesia itu yang melek dengan adanya keuangan ya. Jadi ini menjadi hal yang menurut saya perlu kita edukasi ke masyarakat mengenai literasi keuangan karena terbukti hanya sampai 50% saja. Lalu bedanya nih Pak, kita menyimpan uang di CU daripada kita harus menyimpan sendiri. Oke, mungkin literasi keuangan itu salah satu programnya dari CU ya. Jadi mungkin literasi keuangan perlu kita lihat dulu itu pengetahuan mengenai kebutuhan-kebutuhan yang dihadapkan dengan uang. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan-kebutuhan kita ya. Nah, memang kalau di masyarakat ini masih sangat bias ya, atau belum jelas sekali, atau belum bahkan tidak bisa membedakan antara yang namanya kebutuhan dan keinginan. Nah, jadi di CU Mitra Mandiri itu kalau tadi disinggung dengan adanya kok
apa sih bedanya ya? Apa sih bedanya nabung di CU dengan yang lainnya? Mungkin kalau di CU Mitra Mandiri itu nanti akan mendapatkan edukasi gitu aja ya. Edukasi kenapa? Karena CU Mitra Mandiri bentuknya adalah koperasi ya. Koperasi, dan koperasi itu milik anggota. Jadi yang nabung di CU ya menjadi pemilik dari CU sendiri. Sehingga kita punya kewajiban, salah satu kewajiban dari CU itu selain namanya kita intermediasi keuangan, simpan pinjam, tapi juga namanya pendidikan anggota. Nah, pendidikan anggota ini menjadi nilai plus bagi orang-orang yang mau nabung di CU. Nah, salah satu pendidikan anggota adalah pendidikan lanjutan mengenai literasi keuangan tadi. Seperti itu. Menurut Bapak yang masih kurang atau menjadi hambatan dalam penerapan atau implementasi literasi keuangan masyarakat Indonesia, khususnya di Muara Wahau ini, Pak? Ya, mungkin kalau khususnya di Muara Wahau ini kan sekarang Muara Wahau sedang masa-masa keemasan mengenai peningkatan ekonomi ya. Dibanding dengan 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, itu kondisinya sudah sangat jauh berbeda. Nah, tantangannya di sini di Muara Wahau adalah pendapatan masyarakat sudah mulai banyak meningkat, kemudian perputaran ekonomi juga sudah mulai sangat kencang ya, terbukti dengan perputaran uang di Muara Wahau ini sudah, kalau saya lihat survei dari lembaga keuangan di Muara Wahau itu di angka miliaran ya, mungkin sekitaran 4 miliar ya, 4 miliar sebulan. Itu perputaran uang yang ada di Muara Wahau. Nah, mungkin di sini kalau di daerah Muara Wahau itu belum banyak ya, belum banyak lembaga-lembaga keuangan yang menerapkan, memberikan edukasi, pendidikan mengenai literasi keuangan. Jadi di sini menjadi tantangan ya bagi kami CU Mitra Mandiri untuk bagaimana anggota-anggota khususnya CU Mitra Mandiri yang menjadi anggota di sana itu kita memberikan literasi keuangan. Karena saya lihat di Muara Wahau ini khususnya ya di seputaran SP sini yang banyak perputaran ekonomi itu. Ini literasi keuangannya masih kurang ya, masih kurang, terbukti bahwa di situ belum banyak investasi, kemudian masih banyak orang-orang yang belum bisa mengatur keuangan sehingga mereka banyak terlilit sama pinjaman-pinjaman pinjol atau pinjaman-pinjaman yang sifatnya itu mencekik ya. Nah, itu salah satu indikator bahwa masyarakat masih belum begitu melek literasi keuangan adalah mereka belum banyak berinvestasi, kemudian belum bisa merencanakan keuangan. Kemudian yang ketiga, ketika mereka terdesak, maka mereka akan mencari jalan pintas yang dimana resikonya itu lebih besar. Gitu. Karena salah satu ciri orang yang terliterasi keuangan adalah mereka memahami resiko mengenai misalnya meminjam di lembaga keuangan tertentu. Gitu. Sebelumnya kan Bapak bilang bahwa keuangan di CU Mitra Mandiri ini milik anggota ya? Ya. Kira-kira berkisar berapa anggota di CU Mitra Mandiri? Oke, kalau per Maret 2024 ini anggota kami itu sekitar 2.340 ya. Nah, 2.340 itu tersebar di berbagai macam wilayah di Kabupaten Kutai Timur ya. Jadi yang di sini yang pusatnya ada di 2 kecamatan, di Kecamatan Kombeng sama Muara Wahau. Kemudian ada beberapa kantor cabang kami yang tersebar di kecamatan di luar Muara Wahau Kombeng seperti Kecamatan Telen, kemudian di Rantau Bulung, dan juga di Longosangat. Gitu. Apakah ada batasan? Batasan usia ya misalnya Iya. ya. Nah, kalau batasan usia itu jadi kalau di koperasi itu kita lazim ada namanya aturan atau pola kebijakan ya mengenai keanggotaan. Nah, kalau di CU Mitra Mandiri itu untuk anggota yang biasa, anggota penuh itu adalah anggota-anggota yang umurnya di atas 18 tahun. Di atas 18 tahun. Kurang dari 18 tahun bisa menjadi anggota, tapi menjadi anggota luar biasa. Gitu. Jadi boleh menjadi anggota CU di sana, tapi secara hak dan kewajibannya berbeda dengan anggota penuh. Gitu. Yang membedakan apa?
Yang membedakan, jadi misalnya contohnya kalau kita soal pinjaman ya, Ya. ya anggota luar biasa itu pinjamannya tidak fasilitas pinjaman yang diberikan tidak seleluasa dari anggota pada umumnya, anggota penuh misalnya. Terus yang kedua adalah mengenai hak suara dan hak pilih, itu untuk anggota luar biasa tidak mempunyai hak tersebut. Ya. Kira-kira Pak, kalau ingin menjadi anggota di CO Mitra Mandiri, apakah em, menggunakan data diri kan? Nah, Nah, terus misalnya kalau dia tidak di desa Muarawaho, atau apakah dia harus di desa Muarawaho atau bisa juga dari desa lain gitu? ya. Oke, jadi kalau untuk keanggotaan di CU Mitra Mandiri itu secara izin itu kami operasinya adalah Kabupaten Kutai Timur ya, Oh, level kabupaten. kabupaten. Artinya adalah anggota itu bisa terbuka untuk orang-orang yang dia berdomisili atau punya tempat tinggal tetap di Kabupaten Kutai Timur. Jadi mau desa dari mana saja asal dia masih dalam skop atau wilayah Kabupaten Kutai Timur diperbolehkan menjadi anggota. Dari walaupun kecamatan beda. Beda Iya. kecamatan boleh. Ya. Dalam rangka mengedukasi masyarakat perihal literasi keuangan, kiranya inisiatif apa saja yang akan dilakukan oleh pihak CU Mitra Mandiri untuk mendukung masyarakat sekitar Muarawaho? Oke. Jadi dukungan CU Mitra Mandiri terhadap peningkatan literasi keuangan itu sendiri adalah satu, kami akan mengedukasi anggota. Jadi di wilayah Muarawaho ya dan sekitarnya itu kami hanya akan mengedukasi ke anggota. Artinya bahwa kita akan mengajak masyarakat pada umumnya ada di situ untuk gabung menjadi anggota CU Mitra Mandiri, dan kami mempunyai program namanya literasi keuangan ya. Salah satu contohnya ya, ketika kita akan masuk menjadi anggota CU Mitra Mandiri itu nanti akan mendapatkan pendidikan dasar ya. Pendidikan dasar, pendidikan yang kita berikan kepada anggota untuk memahami seluk-beluk CU dan juga produk dan segala macam, termasuk literasi keuangan itu sendiri. Terus yang kedua, salah satu penyampaian kita terhadap produk-produk CU khususnya untuk pinjaman itu kita juga akan membekali anggota tersebut dengan literasi keuangan. Karena literasi keuangan ini skopnya juga sangat sangat luas juga mengenai keuangan, dan tapi itu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Artinya dapat dipraktekkan langsung. Sebagai contoh begini, ketika orang terliterasi keuangan, itu pasti mereka akan memahami satu, dari manakah sumber pendapatan kita. Kedua, biaya-biaya apa sih yang akan dikeluarkan setiap bulannya, baik itu biaya-biaya yang sifatnya rutin atau non rutin. Kemudian biaya-biaya yang akan muncul di masa depan. Kemudian bagaimana sih kita bisa mendapatkan pendapatan lebih di masa depan melalui investasi atau segala macam. Terus yang ketiga, bagaimana sih caranya kita ketika kita menghadapi situasi-situasi yang sifatnya darurat. Ya, darurat. Jadi anak muda yang menabung di CU Mandiri itu banyak, Pak? Kalau anak muda yang menabung di CU Mandiri banyak. Banyak. Ya. Yang umur 18, 19? 18, 19, bahkan sampai SD. SD mungkin lebih banyak ya. SD. Oh, SD. Ya, karena kan di situ kami punya program untuk jemput tabungan di berbagai SD yang ada di Kecamatan Muarawaho dan Kombeng khususnya. Jadi nanti anak-anak SD itu kita giatkan untuk budaya menabung. Jadi goalnya itu adalah bagaimana mereka itu mempunyai budaya atau habit atau kebiasaan menabung sejak SD. Gitu. Itu untuk prosesinya bagaimana sih, Pak? Misalnya kita minjam nih, bisa minjam, terus kita kembalikannya dengan cara langsung apa gimana? Ya, oke. Jadi kalau untuk produk pinjaman di CU Mitra Mandiri itu pinjaman itu nanti dibayarkan tiap bulan angsurannya. Angsurannya. Ya, seperti halnya kita misalnya kita kredit kendaraan, nah, itu kan kita harus membayar pokok sama bunganya, atau kita sebut tuh
angsuran ya. Angsuran. Nah, itu dibayarkan tiap bulan. Nah, tiap produk yang ada di CU Mitra Mandiri itu berbeda-beda ya. Produk pinjamannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu kan. Jadi di situ ada pinjaman yang khusus untuk pendidikan, juga ada pinjaman yang digunakan untuk membuat rumah, untuk pinjaman untuk pertanian, pinjaman untuk peningkatan usaha, itu semuanya ada. Peranan seperti apa nih Pak yang kiranya diharapkan CU Mitra Mandiri untuk dilakukan oleh masyarakat Muara Wahau dalam meningkatkan literasi keuangan? Nah, kalau peranannya adalah kita mengajak anggota-anggota masyarakat di Muara Wahau untuk bergabung menjadi anggota CU Mitra Mandiri. Nah, dengan adanya mereka yang bergabung di CU Mitra Mandiri, itu nanti akan kita bekali literasi keuangan. Akan kita bimbing bagaimana mereka mau menggunakan fasilitas di CU. Karena CU Mitra Mandiri ini sebenarnya adalah sarana untuk bagaimana anggota-anggota itu mencapai kesejahteraan mereka. Ya, sebagai contoh misalnya mereka berhubungan dengan CU, nabung, kemudian pinjam, mereka akan gunakan untuk misalnya membangun rumah atau misalnya untuk meningkatkan usaha mereka sendiri. Seperti itu. Bagaimana strategi CU Mitra Mandiri dalam meningkatkan kualitas literasi keuangan di sekitar Muara Wahau nih? Kalau strateginya adalah ya pertama tadi sudah saya sampaikan, kita akan mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk masuk ke CU Mitra Mandiri. Kemudian kedua adalah kita memberikan pendidikan dan juga nanti kita akan memberikan pendampingan. Gitu. Kalau proses mengajaknya itu seperti apa Pak? Ya, proses mengajaknya ya kita melakukan banyak sekali sosialisasi ya. Sosialisasi di berbagai macam tempat, kita menjelaskan mengenai kebutuhan masyarakat pada umumnya, kemudian dari masing-masing kebutuhan itu kan berbeda-beda, kemudian harus dipenuhi, dan bagaimana cara pemenuhannya? Ya salah satunya adalah menjadi anggota CU. Karena di anggota CU itu kita bisa menabung, bisa meminjam. Ya, kemudian kita juga plusnya adalah bisa mendapatkan bimbingan literasi keuangan tadi. Jadi misalnya contohnya adalah bagaimana sih caranya kita mengelola pinjaman yang sudah diberikan, gitu kan. Misalnya untuk usaha, gitu kan. Jadi di situ akan kita ajak ngobrol bareng mengenai kemajuan usaha, terus apa sih yang kurang, apa sih kendalanya. Nah, baru nanti kita coba memberikan masukan sehingga mereka juga yakin. Nah, dan memang menjadi anggota CU Mitra Mandiri ini diharapkan adalah kita punya rasa kepedulian dan juga rasa keterbukaan kita. Seperti itu. Apakah literasi keuangan perlu diimplementasikan atau diterapkan dalam pendidikan Pak? Nah, literasi keuangan ini di Indonesia ini tidak diajarkan di sekolah. Padahal itu menjadi hal yang sangat penting sekali untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi contohnya misalnya kita udah selesai sekolah ya, terus kita mulai masuk ke kehidupan masyarakat sehari-hari, pasti kan kita akan berhadapan dengan problematika ekonomi ya. Misalnya contohnya adalah sekarang ketika anak itu sudah lulus sekolah, pasti kan disuruh orang tuanya untuk kerja. Ya kan, untuk kerja atau buka usaha sendiri. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengelola keuangan kita ketika kita mau membuat usaha? Itu kan nggak diajarkan di sekolah ya. Iya. Tidak diajarkan. Terus bagaimana caranya kita mengelola keuangan kita ketika kita mendapatkan penghasilan lebih misalnya. Terus bagaimana caranya kita mengelola keuangan ketika kita mendapatkan uang dari pinjaman misalnya untuk mengembangkan usaha itu sendiri. Dan bagaimana caranya kita mengatur keuangan ketika kita mempunyai permasalahan hal-hal yang bersifat darurat. Itu. Nah, makanya di literasi keuangan ini itu sangat luas skopnya, tidak hanya kita mengelola pendapatan kita, terus kita bisa mengkalkulasi biaya, terus kita bisa membedakan biaya-biaya yang sifatnya mendesak dan tidak mendesak. Juga kita dilatih untuk bagaimana merencanakan keuangan kita. Misalnya dalam jangka waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun misalnya. Termasuk juga hal yang sangat penting adalah yang tidak dipahami masyarakat adalah mengenai dana darurat.
Jadi di literasi keuangan itu kita diwajibkan untuk mempunyai dana darurat. Dana darurat di sini adalah maksudnya adalah dana yang bisa kita gunakan ketika kita menghadapi situasi yang darurat. Darurat. Termasuk salah satunya adalah asuransi. Nah, karena apa? Karena asuransi itu juga termasuk bagian dari dana darurat ya. Ketika kita sakit, kita punya BPJS, kita punya asuransi. Ketika misalnya terjadi musibah misalnya rumah kebakaran, kita punya asuransi kebakaran. Kita punya mobil misalnya, mobilnya kecelakaan, rusak berat, kita punya asuransi. Yang nantinya itu tidak akan mengganggu keuangan kita. Karena apa? Karena semuanya sudah di-cover oleh asuransi. Dan kita akan menjalani hidup dengan tenang ya. Karena apa? Karena kita sudah dijamin ketika kita menghadapi situasi darurat, ada asuransi yang masuk, yang bisa meng-cover. Atau kalau tidak punya asuransi, kita sudah punya dana darurat tadi yang sudah kita simpan, kita tabung, yang nantinya hanya akan dipergunakan ketika kita menghadapi kondisi darurat. Gitu. Lalu apa sih akibatnya jika literasi keuangan kurang dalam diri seseorang? Nah, jadi literasi keuangan yang kurang itu akan menyebabkan yang namanya kebangkrutan ekonomi ya. Orang yang tiba-tiba kaya, orang-orang yang dia punya usaha banyak, tapi tiba-tiba dia bangkrut. Nah, mungkin penyebabnya tidak hanya dari faktor eksternal, tapi juga ternyata juga faktor internal sendiri atau diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengatur keuangan kita sendiri, gitu kan. Contoh misalnya ya, jadi ketika kita punya usaha, punya pendapatan, tapi ternyata pendapatan itu tidak kemudian kita pergunakan dengan baik-baik, tidak diatur misalnya. Ternyata dari pendapatan yang diterima 100% digunakan untuk memenuhi biaya kita. Di mana biaya itu ternyata biaya-biaya yang sifatnya tidak urgent gitu kan. Terus yang kedua itu orang pasti akan tidak disiplin dalam mengelola keuangan mereka sehingga mereka akan kekurangan. Gitu. Jadi contohnya adalah seperti ini. Ketika saya sebagai seorang karyawan, saya punya gaji misalnya 3 juta sebulan. Nah, dari 3 juta sebulan itu, kalau orang yang terliterasi keuangan dengan baik, itu pasti dia akan memposkan anggaran 3 juta itu untuk berbagai macam, misalnya untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian nanti untuk investasi atau menabung, ketiga untuk misalnya membayar pinjaman-pinjaman tempat lain, sehingga nanti dari 3 juta itu cukup. Nah, di literasi keuangan ini kita akan diajari mengenai bagaimana sih proporsi dari masing-masing pos tadi. Misalnya biaya kehidupan sehari-hari itu berapa persen, kemudian nanti kalau punya pinjamannya angsurannya berapa persen dari biaya dari pendapatan yang kita punya. Kemudian untuk menabung berapa persen. Nah, semuanya ada di literasi keuangan. Sehingga apa? Sehingga kita tidak ada istilahnya namanya besar pasak daripada tiang ya. Besar pengeluaran dibanding pendapatan. Nah, gitu. Jadi ketika orang yang sudah punya literasi keuangan, pasti dia sudah akan memperkirakan uang saya di sini sekian, nanti akan saya gunakan sekian selama 1 bulan, itu sudah sangat jelas sekali. Sehingga nanti tidak ada yang namanya kita itu di pertengahan jalan kekurangan atau di pertengahan jalan itu kita kehabisan. Gitu. Lalu Pak, cara paling efektif nih untuk meningkatkan kesadaran seseorang tentang literasi keuangan? Oke, jadi cara yang paling efektif untuk menyadarkan literasi keuangan adalah kita pertama memahami diri kita sendiri dulu ya. Memahami diri kita sendiri adalah satu. Ketika kita punya pendapatan ada berapa, terus kemudian kita punya biaya yang dalam waktu mungkin 1 bulan atau 1 tahun itu ada berapa. Nah, kita pilah-pilah biaya-biaya yang sekiranya biaya yang sifatnya urgent, sifatnya tidak bisa ditinggalkan ya kita prioritaskan. Yang belum itu ya nanti kita rencanakan. Gitu. Jadi di sini adalah kita satu mengenali diri kita sendiri, yang kedua adalah memprioritaskan
semuanya, baik itu pendapatan maupun biaya-biaya yang akan kita hadapi di 1 bulan atau 1 tahun. Sehingga nanti kita itu punya perencanaan yang baik. Tidak ada yang namanya kita itu nanti bingung ini uangnya mau dibuat apa gitu. Semuanya harus terencana gitu kan. Nah, memang literasi keuangan ini bagi sebagian orang itu terasa sangat ribet ya, terasa sangat ini kok mengatur sekali. Mungkin juga ada orang yang bilang ini kok dalam tanda kutip pelit misalnya. Tapi itu sebenarnya adalah dalam rangka untuk bagaimana kita itu merencanakan gitu kan. Jangan sampai keuangan kita tidak terencana dalam waktu 1 bulan misalnya, sehingga nanti yang tadi saya sampaikan di pertengahan kita kehabisan uang, sehingga ujung-ujungnya minjam misalnya. Minjam ternyata kita tidak bisa mengembalikan karena kita tidak punya pendapatan yang lebih. Nah, di literasi keuangan juga nanti kita akan diajarkan mengenai bagaimana sih caranya kita bisa meningkatkan pendapatannya. Karena kalau sekarang kan kita diberikan berbagai macam pilihan ya. Kalau kita pengen punya keinginan kan biaya ya. Bermacam-macam keinginan, kita juga harus punya bermacam-macam pendapatan. Sehingga tidak akan mengganggu mengganggu keuangan kita, karena kita tidak akan pernah berhutang gitu kan. Nah, sehingga nanti kalau kita sudah punya hal seperti itu, kita akan merasa bahwa dalam waktu 1 bulan, 1 tahun ini kita sudah sangat terencana soal keuangan. Gitu. Jadi untuk sikap dan karakter kita yang perlu kita terapkan dalam mengelola literasi keuangan itu seperti apa? Sikap yang satu itu kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginannya. Mungkin ini yang agak-agak bias ya. Kebutuhan dan keinginan. Terkadang orang itu dia tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu adalah sesuatu yang harus kita penuhi. Kalau kita tidak kita penuhi, maka akan terjadi sesuatu dalam hidup kita. Tapi kalau keinginan itu adalah ketika kita tidak memenuhi itu, tidak akan terjadi apa-apa atau tidak terjadi hal yang signifikan. Ya, sebagai contoh misalnya saya punya kendaraan ya. Saya punya mobil 1. Dan mobil itu menjadi kebutuhan saya sehari-hari untuk pergi kemanapun ya. Dan mobil itu bagus, mobil itu sehat, mobil itu layak untuk bisa. Tapi saya ngelihat kok ada teman punya mobil yang bagus, saya pengen nambah lagi. Nah, itu ketika saya memutuskan untuk membeli lagi, itu berarti saya itu masuk ke keinginan. Bukan kebutuhan. Gitu. Jadi kita harus bisa membedakan. Karena apa? Karena kalau keinginan itu ketika saya nggak jadi beli mobil tadi, saya nggak apa-apa, nggak ada sesuatu hal yang terjadi yang mempengaruhi hidup saya. Tapi kalau saya tidak punya mobil gitu, saya akhirnya tidak bisa kemana-mana. Itu kebutuhan. Makanya saya harus punya mobil, tapi mobilnya cuma 1 saja. Kalau misalnya mau 2 berarti yang itu satunya jadinya keinginan gitu kan. Karena saya hanya cukup 1 mobil saja. Gitu. Itulah tadi tentang literasi keuangan yang disampaikan dari Bapak Teguh ya. Terima kasih Pak ilmunya sudah berbagi dengan teman-teman sekalian. Demikian podcast kita kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you.